Otherworldly Evil Monarch. Bab 122. Judul: Bagaimana kita menangani ini? Mayat di depan mata Junwoo sangat serius dan terdistorsi. Panjang tubuh anak-anak ini kurang dari 2 kaki dari pinggang sampai kaki, sedangkan lengan dan dada mereka sama terdistorsi dan cacatnya seperti tubuh bagian bawah. Sulit untuk mengatakan sudah berapa lama orang-orang ini dikurung di dalam toples-toples ini. Satu-satunya bagian tubuh mereka yang dibiarkan bebas dari batasan kendi ini adalah kepala mereka, dan hanya agar mereka bisa bernapas dan makan. Orang-orang ini bahkan dipaksa buang air kecil dan buang air di toples masing-masing. Mata orang-orang ini masih berkedip dari satu titik ke titik lainnya, dan meskipun mata mereka tampak memohon belas kasihan pada kedua pria itu, mulut mereka tidak dapat mengeluarkan suara apapun, selain dari desisan. Melihat lebih dekat, terbukti bahwa lidah mereka telah dipotong. Ini adalah manusia babi. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak cukup memenuhi syarat untuk tujuan lain, dan juga tidak memiliki ruang lingkup untuk kultivasi, jadi tubuh mereka perlahan-lahan dipaksa menjadi deformasi, dan kemudian orang-orang ini akan dijual dengan harga tinggi untuk digunakan sebagai vaudeville atau pertunjukan slide ke sirkus. Vaudeville aneh mereka kemudian akan digunakan untuk memenangkan simpati para penonton, dan master baru mereka akan menghasilkan uang sebagai hasilnya. Junwoo melirik orang-orang ini dan kemudian membuang muka. "Paman, kamu masih percaya bahwa tuan dari tempat ini tidak pantas mendapatkannya? Apakah kamu masih ingin berbicara dengan mereka? Mendidik mereka? Mereka pantas mendapatkan yang lebih buruk dari apa yang mereka dapatkan. Mereka seharusnya telah dihancurkan." Junwoo merasa malu dan marah pada saat yang sama. Tindakan yang sangat kejam. Hati macam apa yang akan memerintahkan hal yang begitu jahat? Bajingan itu. Sialan mereka ke neraka. Pertama, saat anak-anak tunawisma datang ke sini, maka mereka lebih suka dilatih mesin pembunuh, sedangkan yang cantik dilatih menjadi pasangan homoseksual dan debauci. Orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi baik, hanya bagus untuk menjadi ini. Kacamata manusia yang cacat ini. Semua orang di dalam tempat ini adalah bagian dari pekerjaan ini. Orang-orang di sini berada di luar cakupan penebusan. Apakah paman masih ingin mencoba? Aku memilih untuk membunuh, dan aku memilih untuk membunuh tanpa ragu-ragu dan tanpa belas kasihan. Aku membunuh mereka semua agar mereka tidak bisa melakukan ini kepada lebih banyak orang. Junwoo mengangguk dan menunjuk ke arah pintu. Sekelompok anak laki-laki dan perempuan, yang awalnya terlalu malu untuk bergerak, akhirnya mengumpulkan keberanian dan berkelana ke halaman dalam, dan mengambil beberapa emas dari tanah. Mereka berbalik dan dengan penuh syukur membungkuk kepada kedua pria itu sebelum berlari keluar dari pintu depan. "Paman, apakah terlintas dalam benakmu? Beberapa dari anak-anak ini mungkin adalah putra dan putri dari rekan-rekan yang jatuh yang melayani dan mati di bawah perintahmu? Setelah kematian ayah mereka, mereka bisa saja menjadi yatim piatu dan tanpa penghasilan. Bukankah mereka akan benar-benar tidak berdaya? Jadi tanpa sumber penghidupan, mereka bisa datang ke sini." Kata-kata Junwoo membuat mata Junwoo merah karena kemarahan yang mematikan. Junwoo mungkin tenang, berdarah dingin dan kejam, tapi kata-katanya tidak diragukan lagi sangat logis. Negara Tianxiang memiliki beberapa tempat seperti ini, dan meskipun yang lain mungkin tidak sebesar ini, atau mungkin tidak bertindak begitu berani, tetapi ada beberapa lagi. Junwoo menghela nafas saat dia mengangkat alisnya untuk melihat ke langit. Suara guntur mulai terdengar dari kejauhan. Anak laki-laki dan perempuan yang kita lihat di sini masih bisa bergerak sampai batas tertentu, jadi aku berharap mereka bisa kabur, tapi lalu apa? Apakah kamu punya ide? Menjadi ahli Skysuan, Junwoo juga telah mendengar suaranya, tetapi lebih peduli tentang masalah selusin anak ini. Cacat tubuh mereka tidak akan bekerja dengan baik di dunia ini, tetapi meninggalkan mereka di sini sama saja dengan membiarkan mereka berada dalam rahang kematian. Sebuah ide, tidak ada ide bagus untuk mereka. Orang-orang ini tidak memiliki lidah, telinga mereka telah ditusuk hingga tuli, tangan dan kaki mereka sama sekali tidak normal,
dan mereka tidak akan pernah dapat pulih dari kelainan ini. Semua harapan untuk memiliki kehidupan normal telah dihancurkan untuk mereka, sementara bertahan hidup adalah bentuk penyiksaan terburuk. Kematian yang hidup. Jun Mo Xie menghela nafas. Maksudmu? Jun Wuyi tertegun. Ini tidak mungkin. Apakah kamu mengatakan bahwa karena mereka miskin, mereka sekarang telah kehilangan bagian terakhir dari kehidupan yang bermartabat? Jun Mo Xie menoleh. Ya, itu benar, tapi kita harus pergi sekarang. Para pejabat akan segera datang, dan jika kita tidak pergi maka kamu harus mengungkapkan dirimu. Adapun kelangsungan hidup anak-anak ini, keberadaan mereka akan sangat menyakitkan, namun beberapa dari mereka akan terus berlanjut di dunia ini. Dia berhenti dan kemudian melanjutkan. Menjaga mereka tetap hidup dengan kekerasan akan menjadi rasa sakit terbesar bagi beberapa. Jadi kita hanya harus menunggu dan melihat sendiri. Ayo, sudah larut. Jun Wuyi menghela nafas dalam-dalam. Bagaimanapun, kondisi anak-anak ini terlalu rumit, tetapi dia dengan cepat mengumpulkan akalnya, mengeraskan hatinya, dan mengikuti Jun Mo Xie yang melarikan diri. Kedua pria itu dengan cepat melompati tembok belakang rumah, dan langsung menghilang ke publik umum. Saat mereka pergi, suara gemuruh itu menabrak aula Huanghua, yang diikuti dengan suara tabrakan sejak tentara itu akhirnya tiba. Mo Xie, amarahmu terlalu kejam, seperti pembunuh. Ini, kamu harus mengontrol dengan sangat hati-hati. Meskipun hari ini kamu membunuh untuk tujuan yang baik, tetapi aku masih merasa temperamen kamu sedikit terlalu dingin. Di lain waktu, kita harus melihat ini lebih dalam. Jun Wuyi sedang berlari tepat di samping Jun Mo Xie saat ini. Aku melakukan kejahatan ini untuk mempromosikan kebaikan. Paman, aku tidak menyangkal bahwa aku haus darah, tetapi aku tidak pernah membunuh orang baik, dan aku juga tidak akan pernah menyakiti seseorang. Tetapi bagi orang-orang seperti yang ada di aula Huanghua, aku tidak akan berhenti, tidak sampai aku membunuh mereka semua dan keluarga mereka. Aku akan melenyapkan seluruh akar kejahatan ini. Wajah Jun Mo Xie setenang air saat dia tersenyum dingin, tetapi langkah kakinya tidak berhenti. Pasangan keponakan dan paman itu cukup akrab dengan medan. Di atas semua itu mereka berdua cerdas dan gesit. Mereka dengan cepat beralih beberapa jalan dan berbelok beberapa sudut dan berhasil mencapai lokasi yang sangat terpencil. Sementara suara gemuruh kini telah surut menjadi bisikan pelan dan pelan di belakang mereka. Kamu benar, setiap kali kita menghadapi kejahatan seperti tempat ini, kita harus turun tangan. Keberadaan tempat seperti ini tidak boleh ditoleransi di bawah langit. Jun Wuyi mengerutkan kening. Mo Xie, mengapa kamu membunuh mereka semua? Mengapa kamu tidak mengambil satu hidup-hidup? Kita bisa menemukan dalang di balik penyiapan ini? Jika kita telah menemukan orang di belakang tempat ini, maka kita bisa memotong gulma di akarnya, yang akan menjadi solusi sempurna untuk masalah ini. Paman, apa menurutmu udang seperti ini tahu tentang hiu? Meminta mereka akan membuang-buang tenaga. Bahkan jika kita mendapat petunjuk dari mereka, dan pergi untuk menyelidikinya, maka kita pada akhirnya akan mengekspos diri kita sendiri. Jun Mo Xie sedang melihat pamannya. Sebenarnya, orang di balik ini pasti akan mengetahui tentang ini, dan dia tidak akan duduk di balik pintu tertutup dan menunggu kita. Dia kemungkinan akan melakukan penggerebekan di seluruh negara dalam pencarian kita, atau bahkan mungkin diam-diam mengirim pembunuh setelah kita. Bagaimana mengekspos diri kita sendiri akan berhasil? Saat ini, kita bekerja dalam kegelapan, dan orang di balik ini tidak akan pernah tahu identitas kita, dan kita akan dapat melakukan pekerjaan kita dengan nyaman. Ada poin lain, tetapi Jun Mo Xie tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Jika kita berhasil melacak orang ini, dan dia ternyata adalah menteri negara atau bahkan anggota keluarga kerajaan, lalu bagaimana kamu menghadapinya? Sejauh menyangkut aula Huanghua ini, jika orang di belakang tempat ini cukup kuat untuk mendapatkan tempat ini dari seorang pangeran, lalu bagaimana kita bisa membunuhnya? Itu juga benar, Jun Wuyi masih mengerutkan kening. Tapi sekarang tubuhku hampir pulih, dan aku tidak akan membiarkan tempat seperti itu ada. Jika aku menemukan lebih banyak, aku akan menghancurkan mereka juga.
Paman ketiga, keponakanmu hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Jalan masih panjang. Oh, dan begitu kita kembali, kamu segera mengatur personel yang dapat diandalkan dan kamu harus meminta mereka untuk mengikuti orang-orang yang kita selamatkan dari sini dan membantu mereka ke tempat yang aman. Jika mereka dibiarkan dengan cara mereka sendiri, maka mereka mungkin tidak akan bisa pergi terlalu jauh. Itulah mengapa kamu memberi mereka perak dan emas? Junwoo agak bingung. Iya, hanya agar mereka bisa membeli makanan, sementara yang cerdas bahkan bisa sedikit bepergian. Junmo Xie tersenyum. Kita tidak bisa membantu mereka dalam kasus ini. Aku biarkan mereka kabur untuk melihat kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, sebagai hasilnya, mereka yang memiliki banyak akal akan mampu melangkah lebih jauh dari yang lain, dan setelah mereka jauh dari ibu kota, kita mungkin dapat membantu mereka. Junmo Xie berada di tengah-tengah kalimat, ketika dia tiba-tiba berhenti berlari dan dengan tenang berkata, "Kita telah diikuti untuk sementara waktu sekarang, apakah kamu dapat menemukannya?" Junwoo tiba-tiba sangat terkejut. Seseorang telah mengikuti kita berdua? Mengapa aku tidak menyadarinya? Aku telah sembuh selama beberapa hari sekarang, dan aku hampir berhasil menstabilkan diriku ke dasar Sky Swan, jadi aku bukan hanya Sky Swan yang senama lagi. Kebanyakan ahli memiliki kemampuan untuk melacak orang lain tanpa membuat kehadiran mereka diketahui, tetapi apa kekuatan ahli ini? Dan bagaimana Mo Xie mengetahuinya? Setelah menyelesaikan kalimat, Junmo Xie terus terpaku pada posisinya, sementara matanya tertuju pada tanah di bawah. Setelah beberapa waktu, sebuah suara memanggil, "Haha, ini luar biasa." Cahaya biru tua menyala, dan seorang pria bertopeng kurus muncul sekitar belasan meter dari mereka. Matanya bersinar saat mereka menatap Junmo Xie dan pamannya. "Bagaimana kamu menemukanku?" Junmo Xie tersenyum. Setiap orang memiliki teknik yang berbeda, dan setiap teknik berbeda, tetapi tidak peduli siapa kamu tidak boleh berpikir bahwa kamu begitu hebat sehingga tidak ada yang bisa melihat kamu. Sekarang, mengapa kamu mengikuti kita? Pria itu mengenakan pakaian, dan topengnya sepertinya baru saja dirobek dari sapu tangan, jadi cukup jelas bahwa dia telah mengatur pakaiannya yang terlihat dalam waktu yang sangat singkat. "Niatku tidak berbahaya. Aku baru saja melihat cara kamu membawa keadilan dan mengagumi keberanian kamu, yaitu aku memutuskan untuk mengikuti kamu berdua, karena penasaran haha. Kamu sedang berbicara dengan sesama manusia. Karena tidak ada niat jahat, maka kita akan meminta kamu menjalankan urusanmu. Dan tolong jangan mencoba mengikuti kita lagi karena kita tidak ingin dilacak oleh siapapun, bahkan oleh pakar Sky Swan seperti kita." Junmo Xie berkata terus terang. "Wah, kamu belum cukup dewasa untuk bersikap kasar padaku, akan ada konsekuensi untuk ini. Aku akan pergi kemanapun aku mau, kamu pikir kamu bisa mendikteku?" Pria itu tiba-tiba tampak sangat marah. Setelah mendengar kata-katanya, mata Junwoo sudah menajam, sementara tubuhnya sudah siap untuk beraksi. "Nak, siapa yang kamu panggil itu?" "Orang tua, aku agak enggan untuk menikah di sini, tapi jangan paksa aku untuk membunuhmu tanpa alasan sama sekali. Tinggalkan kita, atau tetap di sini dan lihat apa yang terjadi." Mata Junmo Xie berkedip seperti kristal biru saat tubuhnya condong ke depan, dan saat dia mengangkat dan membawa tangannya ke depan tubuhnya, kilatan cahaya berwarna biru, sedalam warna laut, muncul di antara mereka. "Orang tua, kamu punya nyali untuk melacak kita? Pertama kamu berdiri dan menonton alih-alih membantu kita dan sekarang kamu melacak kita?" Mata Junmo Xie penuh dengan arogansi saat dia menatap tajam ke arah pria itu lagi. "Aula Huang Hua mengundang kematian mereka, dan begitu pula kamu jika kamu tidak pergi ke jalan." Mata Junmo Xie penuh dengan keyakinan, hampir seolah-olah dia memegang nasib hidup dan mati pria itu di tangannya. Pria ini sudah menjadi ahli Sky Swan, tetapi sepertinya Junmo Xie sedang melihat semut, seperti dia hanya bisa memutar jarinya dan pria itu akan mati. Puncak Sky Swan. Pria bertopeng itu dikirim mundur beberapa langkah karena terkejut.
Tatapan matanya tiba-tiba berubah, dan sepertinya seluruh tubuhnya dicengkeram ngeri. Atau mungkin itu adalah ilusi palsu. Tetapi warna yang melekat pada puncak Sky Swan benar-benar unik, dan sama sekali tidak ada yang bisa memalsukannya. Dia benar-benar ahli Sky Swan puncak di usia yang begitu muda, tapi ini tidak mungkin terjadi. Puncak Sky Swan, dan yang lainnya juga ahli Sky Swan, bagaimana aku bisa melawan mereka berdua sendirian? Sial, bagaimana begitu banyak ahli Sky Swan membanjiri kota Tianxiang tiba-tiba hari ini?